Serah terima jabatan Menteri Pertahanan menurut rencana akan dilakukan hari ini. Penyerahan memorandum Syafri Samsudin menjabat sebagai Menteri Pertahanan ke-27 setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Senin kemarin. Jelang penyerahan memorandum Menteri Pertahanan Syafri Samsudin periode 2024-2029, tampak sejumlah persiapan dan pengamanan dilakukan di kantor Kementerian Pertahanan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Karangan bunga, ucapan selamat kepada Menhan baru juga tampak berjejer di depan kantor Kemenhan. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam acara ini. Menhan Syafri merupakan sahabat dekat Prabowo sejak keduanya menempuh pendidikan taruna di Akademi Militer Magelang, hingga keduanya lulus pada tahun 1974. Sementara itu, siang ini juga diagendakan serah terima jabatan Menko Polhukam yang sebelumnya dijabat Hadi Cahyanto dipecah menjadi dua, yakni Kemenko Politik dan Keamanan serta Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan. Prabowo menunjuk Budi Gunawan sebagai Menko Bidang Politik dan Keamanan, sementara Yusril Iza Mahendra ditunjuk sebagai Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan. Untuk mengetahui informasi terkini penyerahan memorandum di Kementerian Pertahanan dan juga Sertijab Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dilakukan hari ini, kita langsung bergabung dengan dua jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo dan Dian Silitonga. Kita ke Kementerian Pertahanan terlebih dahulu. Selamat siang Renata, pukul berapa terkini penyerahan memorandum Menteri Pertahanan akan dilakukan dan apa program prioritas yang akan difokuskan oleh Menhan Syafri Samsudin? Ya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Rencananya acara penyerahan memorandum Menteri Pertahanan yang juga akan dirangkaikan dengan penyambutan dan pelepasan Menteri Pertahanan ini akan digelar pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Kalau dari informasi yang kami dapatkan, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan hadir dalam acara ini. Karena memang kalau dari informasinya juga rencananya pada saat pelepasan Menteri Pertahanan periode 2019-2024, Presiden Prabowo Subianto begitu akan ada iring-iringan dari kantor Kementerian Pertahanan, kemudian Jalan Medan Merdeka Barat menuju Istana Negara. Yang berarti ini merupakan kesempatan bagi pegawai Kementerian Pertahanan untuk kemudian berpamitan dan juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas jasanya memimpin Kementerian Pertahanan dari tahun 2019 hingga tahun ini 2024. Mercy dan juga saudara, untuk program-program yang kemudian nanti menjadi prioritas Kementerian Pertahanan, sebenarnya kalau dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin ini belum membeberkannya secara gamblang kepada media. Namun kalau kita mengacu pada visi Presiden Prabowo Subianto terkhusus pada Kementerian Pertahanan, ini nantinya akan ada penguatan pertahanan dan keamanan yang menjadi salah satu fokus utama di tengah ketidakpastian dinamika global. Selain itu juga Mercy, Presiden Prabowo berencana akan menaikkan anggaran secara bertahap di Kementerian Pertahanan ini, tentu untuk sebagai upaya modernisasi dan juga penguatan militer, termasuk pengadaan dari alutsista. Kita ketahui, Mercy dan juga saudara, pos Menteri Pertahanan ini merupakan pos yang strategis karena ini merupakan posisi triumvirat, yang berarti apabila Presiden dan Wakil Presiden ini berhalangan atau tidak bisa menjalankan kewajibannya, begitu ini kemudian bisa diganti dengan posisi triumvirat ini. Selain Menteri Pertahanan, juga yang masuk dalam posisi triumvirat ini adalah Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri, sehingga tentu Presiden Prabowo Subianto ini memilih sahabat dekatnya begitu ya, orang kepercayaan yang kemudian mengisi pos yang sangat strategis ini. Kalau kita melihat rekam jejak ataupun riwayat dari Syafri Samsudin, ini kita ketahui Syafri Samsudin juga menempuh pendidikan di tempat yang sama dengan Prabowo Subianto, yakni Akademi Militer Magelang, dan lulus di tahun 1974, dan bahkan Syafri juga pernah meraih penghargaan lulusan terbaik Adi Makayasa. Selain itu juga Syafri bersama Prabowo
akhirnya masuk dalam Korps Barat Merah Komando Pasukan Sandi Yuda yang pada hari ini kita sebut sebagai Kopassus. Dan dalam riwayat penugasannya juga Syafri sempat menduduki posisi yang cukup strategis seperti memimpin pasukan untuk meredam pemberontakan di Timur-Timur, Aceh, dan kemudian Irian Jaya. Kemudian dia juga pernah menjadi komandan Grup A Pas Pampres yang mengawal Presiden Soeharto. Kemudian selepas pensiun, Syafri juga pernah mengabdi di Kementerian Pertahanan sebagai Wakil Menteri Pertahanan di era SBY. Kemudian dilanjutkan menjadi Asisten Menteri Pertahanan bidang manajemen di Kementerian Pertahanan begitu di era Presiden Joko Widodo. Jadi Mercy dan juga saudara, Syafri Samsudin ini tentu sudah tidak asing begitu ya dengan Kementerian Pertahanan dan tentu kita harapkan juga prosesi penyerahan memorandum Menteri Pertahanan ini bisa berjalan lancar. Acara ini dijadwalkan pada pukul 13 siang. Kita tunggu bersama-sama bagaimana dinamika dari acara ini, termasuk juga dengan iring-iringan Prabowo Subianto, Presiden yang kemudian nanti akan diantarkan dari Jalan Medan Merdeka Barat menuju Istana Negara. Mercy. Dari kantor Kementerian Pertahanan kita bergeser ke kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Sudah ada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Dian, apakah Sertijab sudah dimulai? Selain itu, Kemenko Polhukam dipecah menjadi 2 kementerian. Apa saja ruang lingkupnya dan program prioritasnya, Dian? Ya Mercy, kalau kami perhatikan nampaknya acara serah terima jabatan di kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan ini sudah dimulai sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Barat tadi ya, karena memang pertama kami mendapat informasi bahwa acara Sertijab akan diselenggarakan pukul 11 siang, dan yang kedua juga tadi dari pantauan kami memang sebelum pukul 11 siang kami sudah melihat kedatangan dari pejabat terkait, salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan di kantor Kemenko Polhukam. Tapi memang acara Sertijab hari ini dilangsungkan secara tertutup sehingga memang kami wartawan ini tentu saja tidak bisa memantau bagaimana jalannya Sertijab. Tapi yang jelas dalam acara serah terima jabatan ini akan dilakukan dari pejabat Menteri Koordinator yang lama yakni Hadi Cahyanto kepada pejabat Menteri Koordinator yang baru, yakni salah satunya adalah Budi Gunawan dan juga Yusril Iza Mahendra. Karena kita tahu dalam kabinet Merah Putih bentukan Prabowo Gibran, beberapa kementerian ini kemudian dipecah, salah satunya adalah juga Kemenko Polhukam yang dipecah menjadi 2 menteri koordinator. Mercy, yang pertama adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dijabat oleh Budi Gunawan. Kita tahu Budi Gunawan ini sebelumnya merupakan Kepala Badan Intelijen Negara yang bertugas pada pemerintahan Jokowi Ma'ruf, jadi memang bukan orang baru. Ini Budi Gunawan juga merupakan wajah lama begitu ya di bidang pemerintahan. Kemudian Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM dan juga Imigrasi dan Pemasyarakatan ini kemudian dijabat oleh mantan Ketua Umum PBB yakni Yusril Iza Mahendra. Nah, tentu saja karena sudah dipecah menjadi 2, ini tupoksinya akan lebih spesifik masing-masing kementerian. Kalau di Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ini nanti akan fokus mengkoordinasikan kementerian atau lembaga yang menyangkut persoalan keamanan dalam negeri dan juga persoalan keamanan luar negeri, kemudian juga reformasi birokrasi, serta permasalahan komunikasi dan juga persoalan digital. Sehingga Kemenko Polkam ini nantinya akan membidangi Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi, Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri. Sementara untuk Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan ini tentu nanti akan lebih fokus pada pengembangan dan juga penegakan hukum yang tentu terpisah dari urusan politik dan juga keamanan. Nah, terkait dengan apa saja nanti program-program prioritas yang akan dilakukan oleh 2 kementerian koordinator terkait, ini akan kita tunggu bersama pernyataannya tentu dari Menteri Koordinator baik Budi Gunawan maupun juga Yusril Iza Mahendra. Karena memang sebelumnya belum disampaikan kepada publik apa saja nanti yang akan dilakukan dalam masa pemerintahan 5 tahun ke depan. Itu akan kita dengarkan bersama mungkin setelah Sertijab, apalagi informasinya besok ini akan diselenggarakan rapat kabinet perdana untuk seluruh anggota kabinet yang sudah dilantik oleh Prabowo Gibran. Jadi kita nantikan bersama nanti, Mercy.
Terima kasih jurnalis Kompas TV Dian Silitonga dan sebelumnya ada Renata Panggalo. Terima kasih kawan-kawan atas laporan Anda.